semua, kami dari grup 1 kelompok 4 akan menyampaikan pengawetan dengan menggunakan suhu tinggi. Saya, Mutiara Febrianti, NIM 170305003, dan teman-teman saya, Mutia Azri Azizi, Ahmad Habib, Amalia El Farhan, Hafifah Hijriani, dan Maulida Salsabila Maharani. Yang pertama, blanching. Blanching merupakan salah satu proses pemanasan atau perlakuan pemanasan dengan menggunakan suhu kurang dari 100 derajat Celcius selama beberapa menit. Umumnya, menggunakan suhu sekitar 75 sampai dengan 95 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian, ada pasteurisasi, yaitu proses pemanasan yang bertujuan untuk memperpanjang umur simpan bahan pangan dengan menggunakan suhu sekitar 60 sampai dengan 100 derajat Celcius yang bertujuan untuk mematikan mikroorganisme seperti bakteri, kapang, kamir, dan menginaktivasi enzim pada bahan pangan tersebut. Terima kasih. Nama saya Ahmad Habib, NIM 170305015. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih prinsip, manfaat blanching maupun pasteurisasi. Prinsip blanching adalah penggunaan panas yang merupakan proses pendahuluan sebelum bahan diolah lebih lanjut dengan menggunakan air panas atau uap air panas dengan suhu kurang dari 100 derajat Celcius. Manfaat blanching adalah untuk menonaktifkan enzim dalam bahan pangan, diantaranya adalah enzim peroksidase dan katalase. Prinsip pasteurisasi adalah pemanasan produk dalam waktu yang singkat sampai mencapai kombinasi temperatur dan waktu tertentu yang cukup untuk membunuh semua mikroorganisme patogen, tetapi hanya menyebabkan kerusakan sekecil mungkin terhadap produk akibat panas. Manfaat pasteurisasi adalah memperpanjang daya simpan, menimbulkan cita rasa yang lebih baik, menginaktifkan enzim fosfatase dan katalase, yaitu enzim yang membuat susu cepat rusak dan untuk membunuh bakteri patogen. Nama saya Mutia Azri Azizi, NIM 170305011. Jadi pada praktikum kali ini, bahan yang digunakan ialah sari kacang hijau. Proses pembuatan pertama pada sari kacang hijau ialah dimulai dengan merendam kacang hijau selama 3-5 jam dengan tujuan untuk memudahkan proses pengambilan dari sarinya. Setelah dilakukan proses perendaman, maka dilanjutkan dengan blanching, yaitu pemanasan dengan suhu 82 sampai 93 derajat Celcius dengan waktu 3-5 menit. Setelah itu, kemudian dilakukan proses penghalusan dari kacang hijau menggunakan blender, pencampuran air 1:1, dan kemudian bisa disaring untuk memperoleh sari dari kacang hijau tersebut. Hasil dari sari kacang hijau tersebut dapat dibagi dua bagian. Bagian pertama yaitu tanpa perlakuan atau disebut dengan kontrol, yang dapat langsung dimasukkan ke dalam botol kaca kemudian ditutup. Dan untuk bagian satu yang lainnya yaitu harus dilakukan dengan proses pasteurisasi terlebih dahulu, yaitu proses pemanasan dengan suhu 62 sampai 65 derajat Celcius selama 30 menit. Untuk kedua bagian ini, sari kacang hijau akan diamati perubahannya dengan waktu 0 hari, 1 hari, 3 hari, dan 5 hari, yaitu akan diamati secara visual maupun organoleptiknya. Terima kasih. Alat dan bahan yang digunakan untuk proses pembuatan sari kacang hijau yaitu seperti kacang hijau, air, blender, saringan, sendok makan, sendok pengaduk, termometer, panci perebusan, dan 2 botol kaca yang akan digunakan untuk hasil sari kacang hijau dengan 2 perlakuan yang berbeda.
Nama saya Amalia Elfarhan Wajihani, NIM 170305038. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan data organoleptik terhadap sari kacang hijau kontrol maupun sari kacang hijau pasteurisasi. Bisa kalian lihat pada gambar di samping, rata-rata kesukaan panelis terhadap warna, aroma, rasa untuk sari kacang hijau kontrol rata-rata suka dan mengalami kemunduran pada hari kelima, yaitu rata-rata menjadi sangat tidak suka. Sedangkan untuk sari kacang hijau pasteurisasi, rata-rata kesukaan panelis menyatakan sangat suka terhadap warna, aroma maupun rasa dan mengalami kemunduran rata-rata menjadi netral untuk parameter warna, aroma, rasa pada hari kelima. Tetapi antara sari kacang hijau kontrol maupun sari kacang hijau pasteurisasi, rata-rata panelis lebih menyukai sari kacang hijau pasteurisasi. Nama saya Viva Hijreni Siregar, NIM 170305023. Dari pengamatan secara visual yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa sari kacang hijau dengan perlakuan kontrol memiliki warna yang hijau kecoklatan, aroma berbau busuk, rasa yang berubah dan terdapat kapang. Sedangkan sari kacang hijau dengan perlakuan pasteurisasi memiliki warna hijau pucat, aroma dan rasa yang sedikit berubah namun tidak memiliki kapang. Saya Maulida Salsabila Maharani, NIM 1703018. Berdasarkan data pengamatan visual terhadap tekstur, warna, dan aroma pada sari buah kacang hijau yang dilakukan pada perlakuan pasteurisasi pada hari ke-0 memiliki rasa normal khas seperti rasa kacang hijau pada umumnya. Hal ini terjadi karena pada sari kacang hijau belum terjadi perubahan kimia akibat adanya aktivitas mikroorganisme yang dapat mengakibatkan perubahan pada rasanya. Terima kasih.